inilah bentuk-bentuk dari akhlak tercela. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dengan mempelajari pelajaran akhlak tercela ini, Ibu harap kalian bisa memahami jenis-jenis akhlak tercela, kemudian bisa menyadari apa-apa saja dampak negatifnya dari akhlak tercela tersebut. Kemudian yang paling penting bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita akan menggunakan strategi jigsaw. Nah, yang mana strategi jigsaw ini nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok asal. Nah, setiap orang itu memiliki tanggung jawab untuk memahami materi. Jadi di sini kan sudah ada tertulis ya apa saja yang akan didiskusikan. Coba sebutkan apa yang pertama yang akan didiskusikan. Ada ghibah, Bu. Ada ghibah. Lagi Jadi dari akhlak tercela ini yang akan didiskusikan adalah yaitu pengertian, dampak negatif, kemudian cara upaya untuk menghindarinya. Ingat ya, ini itu namanya kelompok asal. Nah, nanti akan dibagi lagi menjadi ada 3 kelompok lagi menjadi kelompok ahli. Nah, sekarang sudah tahu ya apa materinya? Sudah Bu. Kan sudah ini ya. Nah, ingat ini namanya kelompok ahli. Nah, Ibu akan beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan materinya. Nah, mulai dari sekarang. Ya, Bu. Iya, Bu. Ghibah dalam kehidupan seseorang.
secara bahasa. Kalau cara istilahnya gitu itu. Baik, sudah didiskusikan kepada saudara-saudara. Nah, karena waktu kita masih sedikit, nah yang akan mempresentasikan itu hanya satu kelompok. Siapa yang mau nih kelompoknya? Yang bisa menjelaskan? Ayo, kelompok satu. Ya, kelompok itu Bu. Ya, silakan kepada kelompok ini. Menjelaskan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan ya dari kelompok satu ya kan, yang mana hasil diskusi kami mengenai namimah, yaitu pengertian namimah. Namimah itu secara bahasa adu domba atau mengadu domba. Kemudian secara istilah namimah ini menceritakan hal yang buruk pada seseorang ya kan, dengan tujuan mengadu domba orang tersebut dengan orang lain, sehingga bisa menyebabkan rasa permusuhan atau putusnya silaturahmi ya kan. Kemudian dampak negatif dari silaturahmi ini ya tadi kan sudah saya bilang juga kan, bisa merusak hubungan, kemudian menimbulkan konflik dan perpecahan ya kan. Kemudian upaya menghindarinya ya kita harus menjaga lisan kita dengan baik ya kan. Kemudian harus kita itu berpikir sebelum berbicara. Kemudian kita kalau ada dapat cerita juga dari orang kan, kita harus tahu dulu, kita mencari tahu apakah cerita yang disampaikan ini benar gitu, atau enggak cuma ada domba aja gitu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sikap hasad, ghibah dan namimah itu merupakan akhlak tercela yang harus sangat-sangat kita hindari. Nah, kita sebagai pelajar dan sebagai seorang muslim harus menjaga lisan, hati dan perbuatan agar terhindar dari akhlak tercela. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah.